Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam wismis. Oke guys, kali ini kita akan mengungkap cerita itu di daerah Blancir, Kopeng, Magelang. Nah, kita sekarang sudah ada narasumbernya. Kita akan berkenalan dengan narasumbernya. Oke. Nah, ini dengan Mbak siapa? Ibu Paijem Ya. dari Blancir. Ya, dengan Ibu Paijem dari Blancir ini. Bu Paijem, ini katanya tuh di daerah Blancir itu ada sedikit-sedikit atau banyak cerita-cerita misteri di sana. Nah, apakah ada warga yang pernah mengalami hal-hal misteri di sana? Banyak, terlebih yang ingin saya ceritakan itu cerita keluarga saya sendiri. Iya. Sewaktu kecil ada sungai Blancir itu di bawah tanahnya bapak saya, tanah pertanian bapak saya. Terus di situ di sungainya itu dikeramatkan, tidak sembarang orang bisa mengambil ikan. Ikannya di atas sungai itu dikeramatkan bagus-bagus kayak ikan koi, ikan apa-apa, tapi tidak ada yang berani ngambil. Soalnya katanya kalau ngambil nggak minta maaf, sakit. Ada juga yang berani ngambil, setelah itu sakit terus dikembalikan lagi. Berarti harus dikembalikan ya? Ya, nggak boleh diambil. Terus kedua pernah itu cerita dari bapak saya juga pernah ngalamin. Dulu kan di desa saya itu belum ada rumah permanen tembok. Ya. Semuanya itu gedek, istilahnya dari bambu. Ya, dari bambu. Dari semua. Pernah di Kali Blancir itu ada yang bertapa. Bapak saya juga pernah melihat segelimpatan orang yang bertapa di situ. Tapi setelah itu ya entah, katanya udah lama banget, entah berapa tahun, jengkar dari pertapan itu membawa keris pusaka yang dia impinkan, tapi dengan jengkarnya orang itu ada hujan lebat banget, ringinnya rungkat. Oh, ada pohon beringinnya. Ada pohon beringinnya besar, itu rungkat. Tapi katanya semenjak itu, maksudnya yang boleh bertapa ada pusaka ya. Pusaka cuma satu orang itu. Setelah itu ya sudah nggak ada, maksudnya tidak ada generasi 1 atau 2, 3 atau 4, cuma satu orang itu yang bisa mengambil pusakanya itu. Terus ada hujan lebat sama angin, tapi ya nggak ada, maksudnya nggak ada korban. Cuma ya gendeng-gendeng berantakan. Ya setelah itu bapak saya juga sudah tidak pernah melihat segelintir orang yang bertapa di situ. Memang sudah benar-benar sudah jengkar, itu tidak hanya 1 hari atau 2 hari, bertapa katanya bertahun-tahun. Terus misteri yang kedua tuh saya pernah, bapak saya kan anaknya 5, cewek semuanya. Saya orang desa, pasti disuruh cari rumput, cari kayu bakar. Terus pada waktu itu ada, maksudnya kakak saya yang sudah dibilang ada ular besarnya itu segede kelapa yang di bawah itu loh, oyotnya, akarnya ya, akarnya itu sudah dipesem. Itu itu bukan anak bapak saya, tapi zaman dulu itu sing ngomong anak adik saya yang paling kecil. Jadi berarti sudah punya anak 5, masih ada orang yang dirawat, ya istilah bantu-bantu, karena bapak sama si mbak saya itu dulu kan kerja jalan sayur di Bingit, di Gamping, di mana-mana. Jadi anaknya nggak terawat, jadi harus ada yang membantunya. Itu udah dipesan, kalau kamu melihat ular sebelum 40 hari jangan bilang sapa-sapa. Tapi dia bilang, Kang, istilahnya
Kang Taijo misalnya. Ya. Aku kok ngerti ulo. Ngono kuwi godene sak akar kelapa. Ngono kuwi padahal sudah dipesen. Dia terus sakit. Tapi untungnya aja masih bisa disembuhkan. Ya. Terus kedua saya juga mengalami melihat ada ular padahal bawa beban berat ya. Ya. Rumput itu saya naik, tapi saya masih kecil di kampung itu harus bekerja. Ya. Baru kelas 2 SD. Tapi saya saya itu ingat pesan bapak saya, nggak pernah saya langgar. Kowe sapa wae yang tahu dengan ular yang sebesar itu, jangan sekali-kali ngomong sama orang lain sebelum 40 hari. Oh iya. Terus setelah itu saya melihat tak langkai. Aku yo katanya cuma suruh Mbah lajeng wangsul kula liwat jenengan nyingkir griyin. Minta amit-amit. Setelah itu ularnya ya diam aja, tapi saya langkai, dia nggak bergerak apa-apa. Oh iya. Apa ya ada ular segitu. Tapi saya lama banget, baru tahun-tahunan baru bicara dengan bapak saya sehat, nggak sakit. Terus setelah itu banyak misteri juga. Terus mbak saya ya kalau di kampung itu pernah sakitnya sakit parah banget, sakit parah banget itu loh, seperti apa istilahnya itu, kerasukan ya. Oh iya. Kerasukan Banyangis itu, tapi cuma diceritain katanya di situ ada sebuah kerajaan Di Kali Blancir itu. iya, ada banyak emasnya, tapi nggak ada mungkin yang itu kan mengigo. Iya. Terus ada penunggunya di situ tuh, ada kerajaannya, ada banyak emasnya juga, tapi sampai belum pernah ada kalau yang mau ngambil banyak emasnya itu, nggak ada manusia yang bisa. Ya, berarti seperti harta karun itu disembunyikan oleh gaib gitu ya. Iya, itu ada kerajaannya. Iya. Ada kerajaannya. Dulu itu ada, katanya ada sepasang banyak emas. Di situ masih ada sepasang banyak emas. Kalau yang diambil itu bisa jengkar itu kan pusaka keris. Iya. Kalau di situ sampai sekarang itu masih ada banyak emasnya. Tapi sekarang manusia-manusia sekarang milenial kan sudah nggak mengenal seperti itu, dan nggak berani menjamah itu. Sekian dan terima kasih Mas, cerita-cerita terjadinya ya misteri Kali Blancir. Berarti gini, tadi kan Bu Paijem kan bilang di situ tuh ada seorang petapa itu, di situ istilahnya muksa di situ ya. Sungai itu ada tempat pertapanya Mas. Oh. Kira-kira 2 meteran semeja. Ya. Itu lumutan. Oh ya. Tapi dulu pernah ada, ya mungkin enggak bapak saya sendiri yang pernah melihat segelipat orang aja. Iya. Tapi kan sudah jengkar semenjak itu enggak ada yang pernah bertapa di situ. Paling-paling ke situ orang-orang kota itu cuma apa? Nyari burung. Oh ya. Nembak gitu. Tapi di tempat itu sampai sekarang masih dibuat untuk aktivitas seperti mencuci atau mandi gitu. Masih. Ya? Gitu. Masih, walaupun sekarang sudah ada MCK, tapi masyarakat situ masih ada yang suka mandi di situ. Oke guys, berarti kan semakin penasaran kita itu untuk mengungkap misteri di Sungai Blancir atau Kali Blancir. Kalau begitu, nantikan episode selanjutnya kita akan explore ke lokasi tersebut. Nanti juga mungkin ditemani oleh beberapa tim dan warga setempat. Doakan kita supaya kita bisa sampai Kali Blancir dengan keadaan yang selamat dan tidak kurang dari suatu apapun gitu. Terima kasih Bu Paijem sudah meluangkan waktunya gitu. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke Kali Blancir. Sama-sama Mas, semoga sukses selalu. Ya. Oke.
Kalau begitu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, dan salam wismis.